Kita akan cek coba perakaranya seperti apa. Oke. Nah, akan kita pecah lagi supaya karakternya lebih bagus. Nah, untuk media bisa sahabat-sahabat lihat bentuknya seperti ini. Jadi dia poros, gembur. Ini racikan saya sendiri atau komposisi saya sendiri. Ini menggunakan pupuk organik dan dipastikan sangat subur. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah, di konten kali ini kita akan memproses pembuatan sebuah bahan bonsai Sito sancang. Dan ini kita proyeksikan dia menjadi berbatang dua atau dia twin, karena di konten-konten sahabat-sahabat semua itu dia kalau untuk bahan bonsai Sito itu sangat jarang banget saya lihat itu dia yang twin kalau untuk khusus Sito ya. Kalau untuk mame, small dan medium itu banyak dia. Cuman kalau untuk dia Sito dia saya belum pernah lihat, mungkin ini satu-satunya bahan bonsai sancang Sito dia bergaya twin ya. Nah, nggak usah berlama-lama, sebelum kita eksekusi sebuah bahan bonsai ini, kita pilih percabangannya seperti apa. Dan jangan salah juga untuk dia seleksinya. Biasanya kalau dia salah, ya nggak jadi dia. Susah untuk ininya, untuk menentukan mahkota-mahkotanya. Nah, oke, sebelum lanjut langsung saja di like dulu yang baru bergabung dan subscribe, karena apa? Satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga untuk saya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama kita akan bersihkan dulu supaya karakter dan gerak dasarnya itu terlihat. Nah, bisa kita lihat ya, ini untuk perakaranya sudah ke tahap anak akar. Jadi akar dan anak akar sama halnya seperti kayak cabang pertama, cabang kedua, back, terus ranting ke anak ranting, cucu ranting dan seterusnya. Oke, langsung aja kita seleksi ya untuk percabangannya supaya sahabat-sahabat lihat seperti apa saya menyeleksinya, karena ini banyak banget tunas-tunas baru yang tidak kita perlukan. Nah, cuman ketika sahabat-sahabat semua itu salah akan memotongnya, untuk konsepnya nanti dia tidak jadi twin, dia biasanya seperti itu. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau untuk tahap pertama biasanya saya akan melihat dulu gerak dasarnya, saya akan raba, kita lihat dulu, kita pilah-pilah. Nah, setelah itu karena biasanya kan kalau untuk sancang kan banyak tuh untuk titik tunasnya. Kita harus pintar-pintar memilah untuk percabangannya itu untuk lanjutannya itu seperti apa. Nah, seperti yang dia di layar ini itu kan dia ke depan ya. Jadi kalau untuk ke depan itu apalagi untuk terusan diusahakan dipotong aja dulu, nggak masalah. Nanti kalau untuk dia aksen ke depan itu gampang, untuk dia ada titik tumbuh seperti itu pasti nanti ada. Nah, setelah kita press pertama atau dia kita potong pertama ranting ini kan sudah kelihatan nih. Sudah terlihat mana yang akan kita seleksi, mana dia yang harus dipertahankan. Nah, yang akan kita seleksi ini dia yang paling bawah itu. Jadi dua dan agak sedikit belakang itu akan kita seleksi atau kita potong. Nah, untuk dia yang terusannya pasti teman-teman sudah terlihat ya, itu yang paling atas sendiri akan kita pertahanin untuk sebagai top mahkotanya atau mahkota utamanya nanti di situ. Nah, bisa dilihat untuk teman-teman. Oh ya, kemarin ada juga dia yang bertanya, sahabat-sahabat kita ini melalui WhatsApp ya, WhatsApp saya pribadi, untuk menentukan top mahkota atau percabangannya itu susah atau masih bingung. Jadi saya arahkan sama sahabat-sahabat juga, karena kita kan berbagi pengalaman ya, sharing, bukan menggurui. Nah, kita
coba lihat bentuk pondasi awalnya seperti apa, karena kita menentukan sebuah konsep dasar atau pengennya dibuat formal, informal, on the rock atau dia twin seperti ini, itu dilihat dulu dari gerak dasar pohonnya. Setelah gerak dasarnya sahabat-sahabat semua paham ya, jadi pertama itu dia gerak dasar, lanjutannya untuk dia cabang pertama, cabang kedua. Nah, kalau untuk dia masalah cabang pertama atau cabang kedua ini sebenarnya nggak terlalu masalah dia besarnya sama atau tidak, cuman condongnya mau kemana. Jadi gerak dasar pohon ini condongnya kemana, sama halnya seperti di video ini. Itu kalau di video kan yang sebelah kiri itu sudah saya arahkan condongnya kan ke arah kiri. Jadi untuk tajuknya atau semi mahkotanya itu dia yang sebelah kiri. Nah, jadi yang benar-benar untuk top mahkotanya itu yang saya teruskan, yang bisa dilihat sama sahabat-sahabat semua itu yang paling atas ini. Nah, itu untuk top mahkota. Nah, kalau untuk masalah perakaran sama halnya seperti di perantingan juga kok, cabang, anak cabang, ranting dan cucu ranting. Jadi seperti itu untuk dia di perakaran ini, akar, anak akar, cucu akar dan seterusnya. Nah, ini akan kita press karena dia sudah terlalu over. Mumpung dia belum terlalu over banget, makanya akan saya press ulang, saya press lagi supaya pecahan ke akar, anak akar dan cucu akarnya ini dapat. Dan karakternya nanti bisa bisa kayak sedikit mengerak seperti itu kalau dia sancang, kalau dia sudah tua. Memang kalau untuk dia bahan-bahan kecil seperti ini atau dia mame sito, itu memang kita nggak bisa nggak bisa kita sembarangan programnya. Soalnya kalau kita telat sedikit press untuk bahan-bahan kecil ini itu nanti konsep dasarnya sudah berubah dari target kita, karena kita membuat sebuah bonsai itu kan pasti mempunyai inspirasi. Jadi sebelum kita misalkan nih kita mau potong seperti ini, nah kita udah ada bayangan. Jadi kalau saya potong seperti ini nanti jadinya seperti ini. Jadi imajinasi sebuah sahabat-sahabat semua itu dia berkembang, nggak stuck di situ aja. Nah, bisa dilihat setelah kita press seperti itu. Nah, ini untuk pressannya, atasnya juga kita press. Karena apa? Kalau kita nggak kita press, nggak kita rapikan, untuk benjolan atau arahnya nanti kurang bagus. Nah, setelah seperti ini ya, setelah kita press seperti ini, nanti masih kita los, nanti dia kita los. Kalau memang dia sudah proporsional itu nanti kita cutting lagi dan seterusnya. Nah, jadi misalkan sahabat-sahabat pengen membuat sebuah bahan bonsai apapun itu, diusahakan cari yang gerak dasarnya bagus. Karena sebuah bahan bonsai ini dinilai atau harganya itu mahal, itu pasti dari gerak dasarnya itu sudah mantap lah, dilihat itu dia enak. Bisa dilihat dari sahabat-sahabat semua, ini walaupun dia kecil seperti ini kan ukurannya situ nih, cuman gerak dasarnya sudah terlihat. Nah, kalau untuk dia daya jualnya juga dia sudah lumayan tinggi. Makanya itu untuk dia pemula, untuk sahabat-sahabat pembudidaya, semangat terus, jangan pantang menyerah, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil, asalkan kita benar-benar pengen terus belajar. Kita di sini sharing, bukan saling menggurui. Jadi sama-sama belajar, tidak ada guru dan murid. Saya bercerita seperti ini sesuai dengan pengalaman saya. Nah, oke, kita lanjut untuk di videonya ya. Ini awal mulanya ini full pasir semua, full pasir kali. Untuk medianya akan kita ganti. Untuk medianya itu racikan saya sendiri. Itu media itu sudah saya campur dengan pupuk, saya fermentasi kurang lebih sekitar 1 bulan, baru saya aplikasikan ke media tanam saya. Karena jangan pernah sekali-kali ketika misalkan sahabat pengen menggunakan pupuk organiknya itu belum difermentasi. Kalau untuk bahan-bahan bonsai sampean atau bahan-bahan sahabat-sahabat semua itu dia kebal atau dia kuat, dia enak, dia masih dia nggak terlalu nguning. Cuman kalau dia sudah pakai dia medianya itu
baru, terus kita aplikasikan ke bahan bonsai kita itu agak rentan atau baru tanam juga, biasanya malah kuning dia, bukannya sejuk hijau, dia malah menguning. Oke, jadi cukup seperti itu untuk penjelasan kali ini. Misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, ditulis di kolom komentar. Nanti kalau memang saya bisa jawab, nanti akan saya jawab sendiri. Kalau memang saya tidak bisa jawab, nanti akan saya tanyakan kepada sahabat-sahabat saya yang di sini yang tentunya lebih dulu bermain bonsai daripada saya.